Oke, jadi ini adalah contoh soal vektor di mana ada tiga gaya di sini, tiga vektor yang terpisah. Jadi kita mau menggabungkan mereka. Itulah yang namanya kita nanti mau carinya resultan vektor, resultan ya, vektor gabungan. Nah, di sini kita sudah harus menyelesaikannya dengan cara analitik. Kenapa? Karena tiga gaya ini ya ada digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y ya pada diagram Cartesius, sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka yang tahap yang pertama adalah apa? Kita harus menguraikan gaya-gaya ini menjadi sumbu X dan sumbu Y. Nah, maksudnya gimana? Gaya ini, lihat, misalnya kita bahas gaya yang pertama ya. Kita namakan gaya A, vektor A. Kadang dikatakan vektor, kadang dikatakan gaya, ya boleh. Jadi vektor A ini tidak pada tempatnya sebenarnya, maksudnya aslinya ini. Tapi untuk kita bisa hitung, dia harus pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi apa yang kita lakukan? Maka namanya kita melakukan penguraian vektor. Kita uraikan dia jadi sumbu X dan sumbu Y. Nah, lihat di sini gaya atau vektor A. Nah, di sini diuraikan. Jadi A yang diuraikan ke sumbu X dinamakan AX. Yaitu di sini. Ya, jadi panah ini dia akan berubah menjadi ini. Sedangkan kalau AY artinya dia di bengkok, berarti gini ya, AX tadi artinya panahnya ditarik ke sini gitu ya. Langsung kalian boleh tarik ke sumbu S gini lurus ya. AY itu tarik ke sini. Nanti saya akan kasih lihat gambarnya. Oke. Mungkin saya kasih lihat gambarnya dulu sekilas ya. Ya. Nah, ini. Sumbu vektor A saya tarik ke ke sumbu X, berarti jadi AX panahnya gini. Lihat nih. Nah, sedangkan kalau A yang ditarik ke sumbu Y nanti jadi AY. Nanti gaya vektor B juga sama. Semua harus diuraikan, ditarik. Ya. Ya. Yang ini juga B. B diuraikan ke sumbu X, jadinya BX. Sedangkan B diuraikan ke sumbu Y, jadinya BY di sini. Saya juga ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, cara menguraikan gimana? AX misalnya. A kali cos theta. Kenapa? Yaitu karena dia adalah dari A, kemudian dia mau diangkat ke sini. Ini kan ada sudut 60 derajat. Karena dia menutup. Kalian bayangkan dari sini mau jalan ke sini, dia kan menutup sudut 60 ini ya. Nah, kalau menutup sudut namanya kita kali cos. Itu rumus, itu hafalan. Ya, dihafal. Makanya kita kali cos 60. 10 kali cos 60. 10 ini ya A-nya ya. Nah, ya menutup sudut sama dengan cos dihafal. Jadi cos 60 itu juga boleh dihafal deh ya, setengah. Jadi 10 kali setengah 5. Jadi gayanya aslinya 10 ketika ditarik jadi sumbu S jadi 5. Jadi lebih pendek 2 kali lipat. Oke, kemudian yang AY-nya gimana? Nah, AY di sini karena dia dari sini mau ke sini, dia menjauhi kan. Menjauhi sudut itu artinya sin. Jadi 10 kali sin ya. Menjauhi atau mungkin membuka lebih lebar sudut 60. Bisa dibayangkan kalau kita panah yang kita geser dari sini ke sini, ya kan 60 sudut 60-nya itu kan makin terbuka lebar itu ya. Mulutnya ini makin terbuka lebar. Ya, artinya dia menjauhi ya, artinya sin. Nah, sin 60 itu setengah akar 3. Jadi 5 akar 3. Oke. Juga untuk yang B. Nah, B ini dia mau ke X, dia juga menutup sudut 30 kan? Berarti B itu tadi 10 akar 3 ya. 10 akar 3 kali cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Jadi caranya adalah 10-nya kali setengah. 5. Akar 3 kali akar 3. 3. Jadi akar apapun dikalikan dengan akar apapun yang sama persis,
tinggal akarnya hilang saja. Jadi akar 3 itu 3. Nah, tadi 10 kali 1/2 kan 5, berarti 5 kali 3 gitu ya. Terakhir gabungannya dikali lagi. Jadi 15. Nah, untuk MBY ya untuk dari B mau ke Y dia kan menjauhi sudut 30 ini ya, atau membuka makin lebar ya. Berarti sin ya. 10 akar 3 kali sin 30. Sin 30 setengah. Berarti 5 akar 3. Yaitu 10-nya dikali setengah 5, akar 3-nya tinggal ditulis ulang. Untuk yang C sama, C mau ke sumbu Y, C mau ke sumbu Y, kita lihat CX dulu, mau ke sumbu X dulu. Mau ke sumbu X, dia menjauhi sudut 30 nih ya. Nah, berarti menjauhi itu sin 30. Nah, jadi kalian perhatikan di sini, tidak selalu kalau yang X itu pasti cos. Tidak selalu, lihat X ini cos, ini X cos, tapi ini X sin. Nah, tidak selalu, Y juga tidak selalu sin, Y sin, Y sin, Y cos, enggak. Kalian tetap harus lihat sudut yang diketahui di gambarnya itu yang mana, apakah dia menutup atau menjauhi ketika kita mau geser. Ya, yang tadi contoh uraian gayanya. Nah, setelah digambar, maka kita lihat arah panahnya. Nah, untuk yang sumbu Y, kan pasti dia ada yang ke atas dan yang ke bawah ya. Jadi nanti resultan untuk sumbu Y atau saya namakan RY, kita namakan RY ya. Maka biasanya ambil atas kurang bawah. Jadi AY kurang BY kurang CY. Ya nih, saya buat jelas di sini. Sedangkan untuk yang sumbu S kita lihat apakah dia ke kanan apa ke kiri. Nah, biasanya kanan kurang kiri nih, bener ya. Jadi AX sama BX ke kanan, CX yang ke kiri. Sorry. Berarti AX tambah BX kurang CX. Itu LX-nya. Jadi itu kita cari dulu gabungan dari sumbu Y-nya, totalnya itu RY, dan total dari gabungan yang dari sumbu X, RX. Itu apa? Nah, karena rumusnya nanti resultan yang benar-benar terakhir ini, jawaban akhir R, ya R saja itu adalah hasil dari akar RX kuadrat tambah RY kuadrat. Nah, ini saya udah tuliskan untuk kalian sesuai yang tadi kita ambil dari sini. Ini penting ya, tambah kurang ini. Makanya harus kita lihat panahnya tadi, panahnya atas bawah atau kanan atau kiri gitu ya. Oke, tinggal dimasukkan. Nah, tadi kita udah cari semua AX, BX, CX, AX, AY, BY, C sudah dapat. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Yang bisa lihat kembali di slide sebelumnya. Ini udah sesuai saya masukkan, tinggal dihitung. Oke, ini paling gampang. Tinggal biasa aja di kuadrat 18 kuadrat. Oke. Nah, yang akar ini gimana? Akar ini bisa kalian hanya hitung angka depannya dulu. Ini ada 5. Ini ada negatif 5. Mati dong. Berarti 5 akar 3 sama negatif akar 5 akar 3 ini saling membunuh ya. Karena kan ini sesuatu yang sama, dikurang gitu ya. Kayak 3 kurang 3 kan 0. 2 kurang 2 0. 99 kurang 99 0. 1 juta kurang 1 juta 0. Berarti 5 akar 3 kurang 5 akar 3 0. Sisanya negatif 2 akar 3. Hati-hati itu ada negatif itu milik angka di belakangnya ya. Jadi negatifnya jangan hilang nih. Di kuadrat. Oke, next step adalah kita baru kuadrat dia. 18 kuadrat, silahkan hitung sendiri. Ini harusnya udah benar. Nah, kalau ini di kuadrat, negatif 2 di kuadrat dulu. Kemudian nanti akar 3 di kuadrat. Oke, saya step by step ya. Mungkin ada yang bisa langsung, tapi saya step by step untuk semuanya. Negatif akar 2 di kuadrat 4. Akar 3 di kuadrat 3. Akar di kuadrat tuh akar sama kuadratnya tinggal mati terbunuh. Berarti tinggal isinya 3. Berarti 4 kali 3. Nah, ini perhatikan nih terakhirnya bukan ditambah ya. Ini pemisahnya bukan tambah. Kadang ada siswa yang kelupaan dia bikin tambah. Sekali ya, jadi 12. Berarti 324 tambah 12, 336 di akar. Ini sebenarnya di sini udah boleh, udah jawaban akhir. Kecuali kalian mau ubah ke desimal pakai kalkulator ya bolehlah. Tapi dengan asumsi kita mengerjakan soal ini tanpa kalkulator dong ya. Maka di sini kalian udah boleh berhenti, udah boleh selesai. Tetapi saya anjurkan punya kebiasaan untuk namanya menyederhanakan akar.
akarnya dibikin sederhana. Ini belum paling sederhana. Nah, cara sederhanakan gimana? Cara tahu. Kita lihat apa angka-angka di dalam akar ini masih bisa dibagi dengan angka kuadrat gak? Angka kuadrat. Yaitu yang seperti satu kuadrat berapa? Satu ya. Dua kuadrat 4. Berarti 1, 4, 9, 16, 25, 36. Pokoknya satu kuadrat, dua kuadrat, tiga kuadrat, empat kuadrat. Nah, fungsinya apa? Nah, lihat di sini. Ternyata 336 masih bisa dibagi 16. Angka kuadratnya 16. Sisanya 21. Untuk apa? Karena kenapa kita pecah jadi ada angka kuadrat? Supaya bisa diakar. 16 di kuadrat, 16 di akar 4. Sorry. 4. Nah, maka yang 21 itu nggak bisa tetap tinggal dalam akar. Ini namanya cara menyederhanakan akar. Jadi angkanya besar di sini, kita harus tetap coba pecah dia kalau bisa dapat angka-angka kuadrat supaya kita bisa keluarkan dari akar. Itu baru namanya paling sederhana. Ya 21 nggak bisa dibagi angka kuadrat lagi. Kalau masih bisa harus bagi lagi, harus pecah lagi. Sampai angka di dalam akar ini benar-benar nggak bisa dipecah lagi jadi bilang kuadrat. Ya, itu. Oke, itulah cara mencari resultan secara analitik. Ya, resultan vektor secara analitik. Oke, thank you sudah menyimak. Bila ada pertanyaan silakan ditanya. Bye bye.